bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi di ibadah online GBI Empang 3, Jakarta Selatan. Dan puji syukur kita bisa menikmati kasih Tuhan lewat ibadah-ibadah online di GBI Empang 3. Dan kita akan menikmati kasih Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Dan kita sama-sama berdoa di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tutup mata dan kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang begitu melimpah bagi setiap kami. Kami telah memasuki di tahun 2021 dengan kasih karunia dan anugerah-Mu yang terbesar bagi kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan menikmati kasih Tuhan lewat pujian penyembahan firman Tuhan dan motivasi dari firman Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa. Dan persiapkan hati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami akan menikmati sesuatu yang luar biasa dan kami akan mendapatkan berkat dan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama dengan saya. Amin. Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Oh, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, telikhanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus,
rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jawablah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kami sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita kembali sama-sama katakan sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita suka nyata penuhiku. Hey, mari kita bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, sebab Dia menjamin keselamatan, sukacita itu terus dalam kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hey, mari kita bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Yesus. Sebab Dia menjaga telah memberikan sukacita, kekuatan dan keselamatan yang kekal. Semangatku takkan hilang, kekuatanku. Haleluya, ku bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Surga nyata penuhiku. Haleluya, terus memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Allah kita. Hey, hey, hey. Come on, hey, hey, hey. Praise the karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat
Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online GB Empang 3. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan terus bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu topik yang sangat menarik, sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama belajar, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik. Bila saat hari ini Tuhan Yesus, kami bisa ada di dalam ibadah online GB Empang 3. Semuanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu ya Bapa atas setiap kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan belajar, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan, kami akan menerima pengajaran yang berasal daripada Tuhan. Bapa, terlebih dahulu Kau menguduskan dan melayakkan kami, mengurapi setiap kami. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Urapi dan kuduskan hamba-Mu, hikmat, marifat, pengetahuan, tuntunan pengajaran. Kau berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini Bapa. Dan hamba-Mu juga berdoa buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua yang ada di rumah saat ini. Bapa, Kau memberkati juga mereka. Kau mengurapi mereka, Kau menguduskan mereka. Tuhan Yesus, Kau memberikan kepada kami hati yang lembut, telinga yang peka, mata yang tajam. Untuk kami Tuhan menerima apa saja firman Tuhan, apa saja kebenaran-Mu, apa saja pengajaran-Mu, tuntunan-Mu bagi kami. Saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami biarkan Roh Kudus untuk beracara dalam penyampaian firman Tuhan ini. Roh Kudus mengambil alih segala sesuatu. Roh Kudus yang mengajar kami, sehingga pengajaran yang akan kami terima benar-benar kami diberikan pengertian dan hikmat daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk menerima pengajaran-Mu ya Tuhan pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini ada satu topik yang luar biasa yang akan kita pelajari bersama-sama, yang akan kita terima bersama-sama. Topiknya adalah tentang integritas. Kenapa topik integritas hari ini saya sampaikan? Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di tahun 2021 Tuhan memberikan visi kepada Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Visi yang Tuhan berikan adalah tentang integritas. Oleh karena itu visi tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity, dengan dua ayat utama. Yang pertama Mazmur 41 ayat 13 dan 14, dan yang kedua Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Untuk topik integritas ini, saya akan menjadikannya menjadi 3 seri. Hari ini seri yang pertama akan saya sampaikan, yaitu integritas dalam pandangan Alkitab. Dengan nats utamanya Mazmur 41 ayat 13 sampai dengan 14. Nanti pada kesempatan yang lain, pada kesempatan yang kedua, pada seri yang kedua, saya akan sampaikan, kita akan belajar sama-sama tentang integritas dan dampaknya menurut pandangan Alkitab. Dengan nats utamanya Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Nanti pada seri yang ketiga, kita juga akan belajar tentang bagaimana hidup memiliki integritas. Sekarang kita akan masuk kepada seri yang pertama, pada bagian yang pertama tentang integritas. Di dalam penyampaian firman Tuhan ini juga
Saya sampaikan juga slide-nya, sampaikan juga materinya, Bapak Ibu bisa sambil mengikutinya di layar masing-masing, entah itu televisi, entah itu di gadget Bapak Ibu. Integritas, bagian yang pertama. Nats utamanya dari Mazmur 41 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Dari Alkitab kita terjemahan baru. Firman Tuhannya berkata demikian, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Bapak Ibu, mungkin kalau kita baca Mazmur 91 ayat 13 sampai 14 ini dalam Alkitab terjemahan baru, mungkin Bapak Ibu akan berkata, tidak ada tertulis tentang integritas. Tetapi LAI menuliskan di situ ketulusanku. Bapak Ibu, ketulusanku itu menjadi bagian di dalam yang namanya integritas. Salah satu hal yang berkaitan dengan integritas adalah ketulusan. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab berbahasa Inggris versi King James Version, di Mazmur 41 ayat 12 sampai 13, Bapak Ibu akan temukan di situ kata integrity atau integritas. Nah, Bapak Ibu, jadi ayat ini bukan berbeda, tetapi memang di dalam terjemahannya sepertinya berbeda. Ketulusan dan integritas itu merupakan satu hal yang sama, satu hal yang terkait. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan terus pembelajaran kita. Integritas dalam pandangan Alkitab. Kata integritas dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kata toma. Toma. Bapak Ibu, mari katakan bersama-sama dengan saya, toma. Dalam bahasa Ibrani kata integritas itu sama dengan toma. Artinya apa? Kita akan belajar sama-sama. Apa arti integritas dalam pandangan Alkitab? Apa arti kata toma dalam pandangan Alkitab? Bapak Ibu, kalau melihat di layar Bapak Ibu ada gambar yang saya tampilkan, ada tulisan-tulisan yang tampilkan, ada integrity dan segala macam di situ. Itulah bagian dari integritas. Ada honesty, ada sincerity, ada morality, ada friendship. Itulah bagian-bagian dari yang disebut dengan integritas. Ada trust, tetapi kita tidak akan belajar semuanya, karena nggak mungkin kita akan belajar pada saat ini belajar semuanya. Jadi Bapak Ibu, kita akan belajar 3 hal saja tentang integritas pada hari ini. Apa itu? Pertama, integritas itu adalah satunya kata dan perbuatan. Satunya kata dan perbuatan. Yang kedua, integritas itu adalah satu pekerjaan yang dilakukan dengan tuntas. Jadi orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan tuntas, selesai sampai garis akhir, tidak menunda tapi menyelesaikannya, itu disebut dengan orang yang punya integritas atau orang yang berintegritas. Hal yang ketiga, integritas itu adalah ketulusan, seperti yang dituliskan di Alkitab kita yang terjemahan baru yang dicetak oleh LAI, ketulusan. Nah, ketiga hal ini akan kita pelajari secara cepat, secara singkat. Kita akan masuk dalam poin yang pertama, tentang satunya kata dan perbuatan. Integritas itu adalah satunya kata dan perbuatan. Ada gambar di situ Bapak Ibu, ada 2 keping puzzle. Satu puzzle tindakan dan satu puzzle ucapan. Jadi yang namanya integritas adalah ketika keping tindakan ini, keping puzzle tindakan ini dengan keping puzzle ucapan
ini nyatu, ini klop, ini cocok, ini nyambung. Ketika nyambung, ketika cocok, ketika selaras, inilah yang disebut dengan integritas. Jadi integritas itu adalah satunya kata dan perbuatan. Apa kata Alkitab tentang satunya kata dan perbuatan? Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12b, firman Tuhan berkata demikian, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Bapak Ibu, Paulus berkata dalam suratnya kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, perkataan Bapak Ibu, perkataan saya, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kesucian kita. Terlebih lagi, jadilah teladan di dalam satunya kata dan perbuatan kita. Ketika kita berkata A, maka tindakan kita, maka perbuatan kita juga harus A. Ketika kita berkata B, maka tindakan kita harus juga B. Tetapi ketika kita berkata A, tetapi tindakan kita itu Z, itu yang disebut tidak berintegritas, tidak punya integritas. Dan masalah integritas ini, masalah perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, kesucian ini, Paulus bilang, ini harus jadi teladan. Teladan bagi siapa? Teladan bagi orang-orang percaya. Bahkan saya mau katakan, bukan hanya bagi orang-orang percaya, tetapi bagi semua orang. Bagi semua orang, kita harus jadi teladan. Kita ini garam dan terang dunia. Oleh karena itu kita juga harus menjadi garam dan terang dunia dalam kata dan perbuatan kita. Kita harus jadi garam dan terang dunia. Garam dan terang bagi semua orang. Dalam kata dan perbuatan. Dalam integritas kita masing-masing. Satunya kata dan perbuatan. Dimanapun lakukan. Ini saya percaya tidak sulit untuk kita lakukan. Entah Bapak Ibu seorang bisnismen, satu kata dan perbuatan, kalau sudah deal, kerjakan proyeknya. Entah juga seperti saya, aktivitas dalam pelayanan, saya punya pemimpin, saya punya gembala. Ketika saya bilang kepada gembala, saya mendukung Bapak, maka dalam setiap aktivitas pelayanan saya harus benar-benar mendukung gembala. Saya membantu gembala, saya mengerjakan tugas yang dipercayakan, tugas yang diberikan kepada saya. Itulah bukti bahwa saya mendukung gembala. Tapi ketika saya bilang saya mendukung gembala tetapi saya tidak berbuat apa-apa, alias saya di rumah hanya duduk-duduk, saya tidak pernah memikirkan gereja, saya tidak pernah melayani seperti yang dimaui oleh gembala, itu artinya saya tidak berintegritas. Itu artinya juga saya sedang berbohong, sedang berdusta kepada gembala saya. Karena saya bilang mendukung gembala, tetapi saya tidak berbuat apa-apa terhadap pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di gereja di mana saya melayani. Satu kata dan perbuatan. Satunya kata dan perbuatan. Itu adalah integritas. Yang kedua, kerja tuntas. Kerja tuntas artinya satu pekerjaan yang diselesaikan sampai garis akhir. Satu pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan apa yang direncanakan, apa yang disepakati dari awal. Tepat kepada sasaran. Tuntas. Selesai. Finish. Apa kata Alkitab tentang kerja tuntas? Kisah Para Rasul 20 ayat 24, dia berkata demikian, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu, ketika saya belajar ayat ini luar biasa, ini sangat menarik.
Ini seorang Paulus yang berkata, ini seorang Paulus yang luar biasa ketika dia bilang begini, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan. Jadi ada dua hal yang diperbandingkan oleh Paulus, firman Tuhan. Satu tentang nyawa, dua tentang tugas, tentang pelayanan. Dan Alkitab berkata, dia tidak menghiraukan nyawanya, asal saja tugas selesai, asal saja tugas yang dipercayakan sampai kepada garis akhir. Jadi tugas itu menjadi hal yang lebih penting daripada nyawanya sekalipun. Seorang yang berintegritas adalah seseorang yang mementingkan tugas harus selesai, yang mementingkan pelayanan harus selesai. Bahkan dikatakan pada bagian yang lain, tugas itu dianggap atau dipandang atau diimani sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kepercayaan itu tidak disia-siakan. Orang yang berintegritas tidak pernah atau tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan. Apalagi kalau yang memberikannya Tuhan Yesus, tidak akan disia-siakan. Dan dikatakan juga kerja tuntas itu merupakan kesaksian pada akhirnya. Nah Bapak Ibu, orang yang berintegritas adalah orang yang mengerjakan pekerjaannya sampai tuntas. Apa teladannya Bapak Ibu? Teladan tentang kerja tuntas ini yang dinyatakan oleh seorang Paulus. Yang pertama, kerja tuntas itu berarti bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan, menjadi prioritas utama. Tadi kita baca, kalaupun dibandingkan dengan nyawa, tugas lebih penting. Alkitab berkata demikian. Tugas lebih penting. Yang kedua, tugas itu sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pelayanan, tugas, pekerjaan itu dipercaya, itu diimani, itu dipandang sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu menjadi sangat bertanggung jawab, menjadi prioritas yang utama. Dan yang ketiga, kerja tuntas itu adalah menjadi kesaksian. Kesaksian kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Poin yang ketiga Bapak Ibu, tentang integritas itu adalah ketulusan. Integritas itu sangat berkaitan dengan ketulusan. Bapak Ibu, apa kata Alkitab tentang ketulusan? 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Perhatikan baik ayat ini. Dikatakan dikuasai oleh ketulusan. Hati dikuasai oleh ketulusan, hidup dikuasai oleh ketulusan. Ketulusan artinya mengerjakan sesuatu tanpa neko-neko, tidak ada embel-embel, mengerjakan sesuai dengan visinya, sesuai dengan misinya, sesuai dengan tujuannya. Tidak ada embel-embel, tidak ada tujuan-tujuan yang terselubung. Inilah yang disebut dengan tulus. Baik itu dalam hubungan, baik itu dalam pekerjaan, dalam apa saja, tulus. Bapak Ibu, ketulusan adalah bagian dari integritas. Ketulusan itu bagian integritas yang mesti kita kerjakan, karena Tuhan mengendaki hal yang seperti ini. Apa teladan Paulus dalam hal ketulusan? Yang pertama, ketulusan itu adalah sebuah kebanggaan. Jadi Bapak Ibu, Paulus bilang begini, aku bermegah, dan dalam kemegahan itu ada ketulusan. Jadi Bapak Ibu, Paulus tidak bilang bahwa harta dan segala macam yang dulu dia punya itu sebuah kebanggaan. Tetapi ketika dia punya atau Tuhan memberikan ketulusan di dalam hatinya, dia mengerjakan ketulusan itu sebuah kebanggaan Bapak Ibu. Dan yang kedua, ketulusan itu berasal dari kekuatan kasih karunia Allah. Ternyata ketulusan itu berasal dari kasih karunia Allah. Allah memberikan benih itu untuk kita kerjakan, benih ketulusan.
untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Dalam hubungan, dalam pekerjaan, dengan sesama, dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketulusan merupakan kesaksian. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tulus terhadap orang lain, tulus bekerja, tulus dalam hubungan, itulah kesaksian kita terhadap orang lain di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa kesimpulannya? Bapak Ibu, ada 3 kesimpulannya seperti yang tadi kita sudah bicarakan. Pertama, integritas adalah satunya kata dan perbuatan. Yang kedua, integritas adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tuntas. Yang ketiga, integritas adalah sebuah ketulusan hidup. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan ketiga hal ini supaya kita menjadi orang yang berintegritas. Berintegritas di hadapan Tuhan, berintegritas di hadapan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya akan mengakhiri penyampaian firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Bagi Bapak Ibu juga yang meresponi firman Tuhan ini, bisa angkat tangan kanannya ke atas, tangan kirinya di dada. Saya akan juga berdoa buat Bapak Ibu. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur. Bila pada saat ini Tuhan, kami sudah menerima pengajaran, menerima firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa bahwa setiap jemaat-Mu di rumah yang meresponi, yang mengangkat tangannya dan yang menaruhkan tangan sebelah kirinya di dada, hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya Kau memperhatikan setiap tangan-tangan yang terangkat. Itu artinya kami Tuhan mau berkomitmen. Itu artinya Tuhan kami mau hari-hari ini dibentuk oleh Tuhan untuk kami punya integritas di hadapan Tuhan, memiliki integritas di dalam hubungannya juga dengan sesama kami. Kau Tuhan Yesus yang menaruhkan benih integritas itu di dalam diri kami masing-masing, dalam hidup kami masing-masing. Dan Tuhan tuntun kami, ajari kami terus untuk kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena kami orang-orang yang punya integritas. Kalau Tuhan tahun 2021 Tuhan bilang adalah tahun integritas, maka biarlah di tahun 2021 ini Kau akan menemukan kami menjadi orang-orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Ajar kami dan tuntun kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menyembuhkan yang sakit. Engkau akan melepaskan yang terikat. Engkau akan menguatkan yang lemah. Engkau akan menolong setiap kami yang butuh jalan keluar hari-hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau juga memberkati hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu sudah menyelesaikan, menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Dan Roh Kudus yang menyempurnakannya bagi setiap kami. Bagi Bapak Ibu saudara kasih yang kami kasih dalam Tuhan, Kau menyempurnakannya sampai benar-benar firman-Mu ini Bapa tertanam dalam diri kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Saudara, kita membacakan Mazmur 1 sebagai doa kita agar itu menjadi bagian keseharian dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangan supaya kakimu jangan teratuh pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, sekali lagi tentunya kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua lembaga tinggi negara, DPR, MPR, MA, Mahkamah Konstitusi, TNI, Polri ya Tuhan, aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang berotoritas atas semuanya, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan getar akan Tuhan, seturut dengan kehendak rencana Tuhan. Bapak, biarlah kiranya bangsa kami bebas dari virus corona, bangsa kami bebas dari resesi ekonomi, bangsa kami senantiasa ada dalam damai dan sukacita-Mu, ada dalam keamanan, kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan dan kejayaan ya Tuhan. Biarlah bangsa kami senantiasa ada di hati-Mu dan di rencana-Mu ya Tuhan. Bapa, bangsa kami biarlah senantiasa ada dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Radio dengan keempat wakilnya, buat Bapak Pendeta Budi Sastra Diputra, dan juga untuk semua gembala cabang ranting dan semua gembala kul pelayan Tuhan dimanapun berada. Bapak, kami serahkan mereka sebagai dalam tamu, biarlah semuanya boleh menjalankan tugas pelayanannya seluruh dengan kehendak rencana Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka Tuhan, pimpinan penyertaan sempurna atas mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau membuatnya berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa secara khusus buat keluarga besar GBI 3 memasuki tahun 2021 Tuhan, tahun integritas, the year of integrity Tuhan. Biarlah setiap kami, keluarga besar 3, kami mau dengan segala rendah hati dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas sesuai dengan standar nilai integritas kerajaan surga-Mu ya Tuhan. Agar saat Engkau datang kali kedua yang sudah sangat dekat, setiap kami boleh bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu di awan-awan yang permai. Bahkan tidak hanya kami, tetapi keluarga kami, keluarga besar kami, sanak famili kami, sahabat kerabat kami, tetangga muka belakang kiri kanan kami yang belum percaya kepada-Mu Tuhan, belum menjadi bagian dari kerajaan surga yang belum diselamatkan Tuhan, Engkau selamatkan juga mereka Tuhan, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami Tuhan, menyambut Engkau di awan-awan yang permai, menjadi bagian kerajaan surga-Mu, kekal bersama Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa setiap yang mengalami kelemah tubuh, Tuhan Kau memberikan kesehatan dan kekuatan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkahi, sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan, Engkau jalan keluar atas setiap pergumulan mereka. Dan memasuki tahun integritas ini Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena kami memiliki nilai-nilai kehidupan, karena kehidupan kami penuh dengan integritas sesuai dengan standar kerajaan surga-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sendiri yang menopang kami, sehingga kami mampu untuk senantiasa berdiri di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati segala usaha pekerjaan pelayanannya, apapun yang dikerjakan oleh umat jemaat keluarga besar GBI 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada, Engkau membuatnya berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah melalui semuanya itu Tuhan, kami boleh kembalikan untuk menyuarakan kemuliaan nama-Mu melalui seluruh aktivitas kehidupan kami, dimanapun kami berada sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami akan memasuki tahun 2021 dengan keyakinan yang penuh bahwa kami ada dalam tuntunan-Mu, dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas karena Engkau yang menopang kami dan memampukan kami melakukannya. Terpujilah nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari satukan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat kasih sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, berkati dan sangat masih Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan berfirman Tuhan, yang telah dan
dan siap memasuki tahun integritas, the year of integrity. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.